Baiklah anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang energi alternatif, dilanjutkan dengan perubahan dari bentuk energi pada energi alternatif. Ya, kita lihat pada gambar berikut ini. Di atap genteng ada sebuah benda ya, yaitu kita sebut sebagai panel surya. Kenapa panel surya itu dipasang di atap genteng? Karena panel surya itu bisa kita gunakan sebagai sumber penampung energi dari energi alternatif matahari. Ya, panas yang dihasilkan oleh matahari dikumpulkan oleh panel surya dan bisa menghasilkan energi listrik yang dihubungkan pada kabel-kabel yang ada di rumah kalian. Nah, panel surya ini berfungsi untuk menggantikan energi listrik yang dari PLN yang sudah terpasang di rumah kalian. Jadi, pada saat kalian di rumah kalian itu mengalami pemadaman listrik, kalian bisa gunakan panel surya tersebut untuk menggantikan energi listrik yang dari PLN. Nah, ini adalah panel surya. Jadi, kesimpulannya, panel surya menggunakan energi matahari untuk menghasilkan energi listrik. Ya, yang kedua yaitu PLTA. Apa itu PLTA? PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air. Jadi, PLTA itu dibangun untuk menampung air dari hujan ataupun dari air terjun untuk menghasilkan energi listrik. Bagaimanakah cara kerja PLTA? Baiklah anak-anak, kita simak pada gambar berikutnya. Bagaimanakah cara kerja PLTA? Yang pertama, air yang ada di bendungan akan turun ke dalam lubang untuk memutar turbin. Lalu perputaran turbin tersebut akan menghasilkan energi mekanik yang dikonversi melalui generator menjadi energi listrik. Lalu energi listrik tersebut akan diteruskan ke power supply listrik dan akan disambungkan oleh kabel. Umumnya kabel tersebut dibentangkan dan ditahan oleh sutet. Lalu dibagikan ke daerah dan diteruskan ke rumah penduduk. Setelah itu, air yang sudah melewati turbin akan disalurkan ke sungai agar bisa dimanfaatkan oleh warga sebagai sumber kehidupan. Nah, itulah cara kerja PLTA. Selanjutnya, kita lihat gambar berikut. Ya, ini adalah kincir angin. Kemarin kalian sudah tahu energi alternatif apa yang menggerakkan kincir angin. Ya, betul sekali, yaitu energi angin. Kincir angin membutuhkan energi angin untuk menghasilkan energi listrik. Bagaimanakah cara kerja kincir angin menghasilkan energi listrik? Ya, kita simak gambar berikutnya. Ya, angin yang dihasilkan setiap waktunya digunakan untuk memutar kincir atau turbin. Ketika turbin tersebut atau kincir tersebut berputar, maka dapat diteruskan juga untuk memutar salah satu bagian pada generator, yaitu rotor di belakang turbin atau kincir angin. Selanjutnya adalah energi listrik dapat dihasilkan. Sebelum energi listrik yang telah dihasilkan akan lebih baik jika energi listrik tersebut disimpan dahulu ke dalam baterai. Nah, itu adalah cara kerja kincir angin menghasilkan listrik. Selanjutnya, ini ada PLTU. Apa itu PLTU? Ya, pembangkit listrik tenaga uap. Nah, kemarin kalian sudah tahu. PLTU itu menggunakan energi alternatif apa ya? Ya, energi panas bumi. Nah, jadi PLTU itu membutuhkan panas bumi untuk menghasilkan energi listrik. Bagaimanakah cara kerja PLTU? Kita lihat gambar berikutnya.
Ya, ini adalah PLTU dan cara kerjanya. Bagaimana cara kerjanya? PLTU itu ada proses konversi energinya melalui 3 tahap. Yang pertama, energi kimia dalam bahan bakar diubah menjadi energi panas dalam bentuk uap bertekanan dan temperatur tinggi. Lalu, energi panas uap tersebut diubah menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran. Ketiga, energi mekanik lalu diubah menjadi energi listrik. Maka, prinsip kerja dari PLTU tersebut sudah jelas bahwa setiap tahapan tersebut akhirnya menghasilkan energi listrik yang dialirkan melalui kabel-kabel menara lalu dialirkan ke rumah penduduk. Ya, untuk yang terakhir yaitu biogas. Biogas itu ternyata dihasilkan dari kotoran sapi. Nah, langsung saja ya kita simak bagaimana cara pembuatan biogas tersebut. Ya, kotoran sapi dicampur dengan air, kemudian dimasukkan ke tangki pencerna atau bak pengaduk. Setelah itu, dalam kondisi tanpa udara, pengisian dilakukan setiap hari melalui lubang pemasukan sampai batas sesuai dengan kapasitas tampungnya. Biogas akan keluar dengan sendirinya dan ditampung di dalam tangki penampungan biogas. Nah, itu ada tangki ya, tangki digester. Lalu, di bagian atas tangki pencerna, limbah biogas akan keluar ke atas melalui pipa menuju tangki penampungan limbah biogas. Dan setelah itu, uap dari tangki limbah biogas tersebut dialirkan ke rumah-rumah tangga untuk memasak. Dan bisa juga untuk penerangan melalui pipa penyalur atau gas outlet pipe. Dengan membuka kerannya dapat juga dipakai sebagai bahan bakar generator listrik. Nah, itu ya cara kerjanya untuk membuat biogas. Baiklah anak-anak, kalian sudah menyaksikan video pembelajaran tentang perubahan energi alternatif. Selanjutnya, kalian pelajari lagi di rumah dan jangan lupa berlatihlah dan banyak membaca, karena membaca akan membuka jendela dunia. Ya, semoga kalian selalu sehat dan sukses. Terima kasih.